hal-hal kayak gini nyata sekali diperdagangkan antara kuota anggota, pimpinan yang jatahnya jauh lebih banyak. Apakah KPK sudah melakukan mapping atau SWOT? Mana-mana koordinator selain AH untuk khusus di desa-desa dan berapa banyak desa? Dan misalkan salah satu pimpinan informasinya mendapatkan kuota hampir 40 atau sampai 50 miliar. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Silakan di depan dulu, Mas Mario ya. Ya, terima kasih. Saya Mario Pasaribu dari Metro TV. Ya, saya ingin menanyakan. Pertama, bahwa setahu saya dalam hal berdirinya sebuah hierarki di daerah, itu jelas ada persinggungan antara eksekutif dan legislatif. Bahwa pola-pola anggaran seperti ini ialah bagian dari bagaimana ada semacam tingkat lobby, bagaimana pengesahan APBD itu agar bisa terketuk palunya, diberikan ruang kepada legislatif yang dalam instrumen atau dalam bahasa politik saat ini dibilang pokok pikiran. Artinya kalau dulu ada kayak kasus sebelumnya itu di PUPR dan aspirasi lah, seperti Muza Zainuddin, Damayanti segala macam, dalam konteks ini dikatakan pokir. Apakah KPK sendiri sudah mengetahui ada semacam kuota-kuota dalam pembahasan dalam level di legislatif ini? Kalau dikatakan tadi saudara anggota dewan di sini sebagai wakil, tentu jatah atau kuota seorang ketua atau pimpinan itu jauh lebih besar. Dan kedua, dan ini hal-hal kayak gini nyata sekali diperdagangkan antara kuota anggota, pimpinan yang jatahnya jauh lebih banyak. Apakah KPK sudah melakukan mapping atau SWOT? Mana-mana koordinator selain AH untuk khusus di desa-desa dan berapa banyak desa? Dan misalkan salah satu pimpinan informasinya mendapatkan kuota hampir 40 atau sampai 50 miliar. Apakah KPK sudah sampai sana? Terus kedua, bagaimana juga persinggungan soal eksekutif. Setahu saya bahwa ini dalam sebuah pengesahan juga tentunya ada semacam kickback yang diterima oleh pihak eksekutif misalkan. Tidak hanya ada di wilayah legislatif. Nah, pertanyaan saya itu menyambung tadi, Pak, apakah memang juga baru beberapa hari diluncurkan SPI. Apakah hal ini bisa menjawab angka-angka tersebut? Nyatanya memang wilayah Jawa Timur itu termasuk wilayah yang sangat rentan. Belum 1 bulan Bangkalan, sebelumnya ada lagi. Ya, ini zona-zona merah sih. Seperti ini apakah itu bisa menjawab soal integritas yang disampaikan KPK? Dan bagaimana juga dengan adanya pernyataan pimpinan KPK yang menyatakan bahwa ini apesnya aja. Bagaimana ini biar nggak apes coba? Artinya bahwa bagaimana pengembangannya ke wilayah-wilayah atau bahkan yang memiliki jatah kuota pokir yang lebih besar. Agar ini tidak dikatakan apes. Lanjut Mas Ali, untuk kasus yang hari ini saja, saya ingin menanyakan bahwa hari ini untuk kasus dugaan suap pengurusan suap di perkara di MA, hari ini diperiksa Kasubag Humas dan jaringan MA, terus kemudian hakim MA dan juga panitra pengganti MA, Saudara Arif Sabto Nugroho, itu diperiksa kira-kira apa yang didalami. Dan bersamaan dengan itu di hari yang sama KPK juga memeriksa Hakim Agung Sudrajat Dimyanti bersama Nurmanto. Itu apakah dilakukan komprontir antara
keempat orang tersebut. Untuk kasus yang lain, kasus dugaan korupsi pengadaan gedung DPRD di Morowali Utara, hari ini diperiksa tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah, Roni Tanu Saputra, yang disebut dan sudah dilansir beberapa media menerbitkan sprindik bahwa saudara Roni itu sudah menjadi tersangka. Mengapa dalam pemeriksaan hari ini KPK tidak melakukan penahanan? Apa alasannya? Dan kedua, di hari yang sama, saya sempat mewawancari Wakil Bupati Morowali Utara yang bernama Jiar Kunto kalau nggak saya, Pujo atau Kunto gitu, yang mengatakan bahwa hari ini dia dicecar penyidik terkait pengembalian uang 8 miliar terkait proyek pembangunan gedung DPRD Morowali Utara. Apakah memang KPK sudah menganggap impas atau dengan pengembalian itu menghilangkan tindak pidana yang dilakukannya dengan mengembalikan 8 miliar yang dikatakan bahwa proyeknya itu 9 miliar dikatakan total loss. Apakah dengan mengembalikan itu sudah selesai pidananya? Ya itu aja untuk sementara, terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Mas Mario. Sebelah. Ya, saya nanya kanan. satu aja. Ya, Ini Chandra. kan STPS ini selain Wakil Ketua DPRD Jatim, dia juga merupakan salah satu pengurus Partai Golkar di Jawa Timur. Nah, apakah uang yang diterima dari STPS ini akan mengalir ke partai tersebut? Karena kan partai-partai ini lagi mencari dana untuk pemilu 2024 nanti, ataukah KPK akan mendalami aliran dana ke sana ke depannya gitu? Oke, terima kasih. Terakhir tadi ya saya ya. Selamat malam Pak Johanis dan Pak Karyoto Mas Ali. Izin mau tanya. Ini kan Wakil Ketua DPRD-nya terakhir lapor LHKPN itu 2020. Nah ini apakah mau didalami kenapa dia nggak lapor? Apakah karena sebelumnya udah sering terima suap jadi nggak mau lapor, takut ketahuan gitu. Nah terus yang kedua kan kejadian pelaporan LHKPN yang nggak tertib ini kan udah sering kejadian dan ujungnya ditangkap KPK juga. Apakah KPK nggak mau dorong untuk ada aturan lebih tegas gitu, misalnya dorong ke DPR untuk ada aturan yang lebih tegas soal pelaporan itu, pelaporan harta kekayaan. Itu aja sih, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya kira cukup ya mewakili teman-teman yang lain. Baik, saya coba menjawab nanti nanti dilengkapi lagi dengan penjelasan dari Pak Deputi Penindakan mengenai hubungan kerja eksekutif dan legislatif. Ada bersinggungan, tentunya iya, terkait dengan anggaran, tentunya akan bersinggungan. Tetapi kembali lagi, kalau terkait dengan penanganan perkara, yang dituntut itu bukan masalah hubungan kerja, tetapi siapa yang melakukan perbuatan itu, yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Saya kira itu seperti itu. Kemudian, menyangkut masalah apakah KPK sampai ke sana terkait dengan SPI, untuk saat ini tentunya fokus dulu kepada keempat tersangka ini. Dalam proses pemeriksaan itu ada teknik dari penyidik untuk mengembangkan atau bagaimana, tetapi yang jelas pertama harus fokus dulu terhadap tersangka ini karena waktu penahanan juga terbatas. Itu nanti dikembangkan. Bahkan sudah ada putusan pengadilan saja masih bisa kemudian perkaranya diangkat kalau ada ketersinggungan. Itu kira-kira. Kemudian terkait Hakim Agung karena ini masih dalam proses pemeriksaan. Jadi ini kita juga tidak bisa kemudian melemparkan permasalahan semuanya untuk dipublish. Begitu juga dengan masalah Roni, kenapa tidak ditahan? Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang
bersifat teknis dalam penyidikan, sehingga untuk sementara belum dilakukan penahanan. Sedangkan yang untuk pasal 4, kenapa ada pengembalian, itu bagaimana, apakah akan diproses? Tentunya kita kembali kepada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan di dalam pasal 4 itu mengembalikan kerugian keuangan, tidak menghapus proses pemeriksaan perkara tersebut. Karena pasal itu masih berlaku, tentunya kita menerapkan pasal ketentuan tersebut. Tidak bisa terabaikan. Kemudian yang terkait dengan STP Wakil Ketua DPRD sekaligus sebagai pengurus partai, itu kita belum sampai ke sana. Kita fokus, seperti saya katakan tadi, kita fokus dulu sini, nanti melihat perkembangan selanjutnya bagaimana. Kalau memang toh ada berkaitan, tentunya kapan saja masih bisa diangkat. Itulah saya katakan tadi bahwa dalam penyidikan ini ada batas waktu. Nanti kalau batas waktu kita lewatkan, yang para tersangka nanti lepas demi hukum, kita kurang pas lah kalau kemudian kita terlalu fokus ke yang lain, sementara ini terabaikan. Yang di depan mata kita terabaikan. Sementara pertanyaan yang dari Mbak kita terkait dengan LHKPN 2020 tidak melapor, tentunya ini tetap kita jadikan bahan pertimbangan. Nantinya pada saat menuntut, ini juga jadi bahan pertimbangan yang di mana LHKPN harusnya dilaporkan, tidak dilaporkan. Ini menjadi dalam penuntutan menjadi alasan-alasan yang memberatkan. Tentunya itu akan dipergunakan pada saat penyidikan itu menjadi catatan, dan pada saat penuntutan itu akan disampaikan. Saya kira dari saya cukup, nanti lebih lengkap ada lagi mungkin dari Pak Deputi Penindakan, kami persilakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Saya sedikit menambahkan karena jawaban Pak Tanak ini sudah sangat lengkap, hanya ada beberapa. Yang pertama, masalah tersangka kasus Morut ya, Morowali Utara. Karena tidak ada seorang tersangka yang dihukum atau dilakukan upaya paksa 2 kali ya. Dalam tahap penyidikan, kenapa kita nggak lakukan penahanan? Karena sudah dihabiskan waktu masa penahanannya di penyidikan Polda Sulteng. Nanti pada gilirannya nanti akan dilakukan penahanan pada saat pelimpahan ke JPU. Ya. Yang kedua, masalah pengembangan dari perkara ini sebenarnya sangat menarik karena rekan-rekan paham dana yang digelontorkan 7, sekian triliun. Kalau kita ambil 20% untuk fee sistem John, kemudian 10% sebagai kepala Pokmasnya, tentunya kualitas dari uang itu turunnya tinggal 70%. Belum nanti oleh kelompok-kelompok ini apakah ada kebocoran-kebocoran, dan ini menjadi sangat menarik. Dan dalam strategi kita tentunya aset tracing ini akan sangat penting ya. Aset tracing, kemudian dari kita akan pakai top down ya. Top down artinya uang digelontorkan berapa, nyangkutnya bagaimana. Karena ini udah berjalan bertahun-tahun, dari tahun 2021 ada, 2020 ada. Ya, ini sangat menarik dan tentunya apabila kita bisa kembangkan, yang mudah-mudahan akan terungkap dan yang jelas akan bisa mengembalikan kerugian keuangan negara. Nah, masalah LHKPN sebenarnya dalam hal secara rutin, LHKPN ini ada uji petiknya juga, sampling yang dilakukan oleh Kedeputian Pencegahan. Namun demikian, LHKPN ini apabila ada tersangka yang kita tangkap atau kita periksa berkaitan dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara, ini sebagai alat kontrol. Ketika yang bersangkutan
persangkakan melakukan perbuatan korupsi, tentunya akan dicek hartanya seberapa. Kalau hartanya memang dia punya usaha dan lain-lain punya harta segitu layak, ya itu akan menjadi indikasi. Kecuali misalnya profilnya seperti A, hartanya B, dan jumlahnya sangat signifikan. Dan ini malah memudahkan kita dalam hal mengadakan pembuktian terbalik. Dan dalam undang-undang juga diamanahkan kepada para terdakwa di persidangan untuk membuktikan apabila penyidik menganggap adanya kejanggalan-kejanggalan terhadap harta yang dimilikinya. Mungkin saya rasa sudah terjawab semua. Mapping apa? Ya, begini. Oke, paham. Jadi gini ya. Ya kembali, kami nanti akan top down. Top down itu artinya dana yang dikucurkan berapa. Kita lihat ya, karena yang 7, ini dalam 1 tahun ya. 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun segitu besarnya. Nah, cara menurunkan bagaimana? Karena sistem ijon itu begini, adalah salah satu cerita di sini. Misalnya anggota ini, oknum ini mengatakan besok yang akan turun 80 ya. Nah, sehingga yang sistem ijon 20% dari 80 dibayar pelan-pelan secara nyicil. Karena kemampuan orang-orang ini juga ya gak terbatas juga, karena di level desa ini seorang kepala desa harus menyiapkan uang misalnya 20% dari yang akan diterima. Nanti ketika yang diterima kurang, ini dianggap DP atau deposit untuk tahun yang berikutnya. Jelas nanti akan kita lihat ya, bukan kita mapping, akan kita urai dari atas berapa yang turun, distribusinya kemana saja, dan siapa yang melaksanakan. Ya. Nanti tentunya yang kalau suap-suap ini memang kejadian sudah lama, agak sulit pembuktiannya, namun demikian masih ada kemungkinan terhadap bagaimana tracing dan pembuktian bahwa profil-profil orang-orang tertentu apabila dikaitkan dengan penghasilannya akan bisa terlihat ya. Bukan di mapping kita bongkar. Kalau mapping itu seolah-olah kita tahu ini ada ini. Tapi kita tahu jenisnya adalah jenis dana hibah. Ya, dan di sini secara satu case ini ada kebocoran hampir 30%. Ya, terima kasih. Baik. Ya, kembali bahwa sanksi dan hukuman itu ada beberapa jenis. Kalau itu misalnya tidak melapor dipidana, berarti ada kriminalisasi baru. Tentunya harus DPR atau pemerintah yang menyusun, DPR yang membahas dan mengesahkan. Tapi yang jelas kelihatannya kalau di masing-masing kedinasan ada sanksinya ya. Teguran atau apa ya, saya administrasi itu ada. Ya contohnya sajalah ketika seseorang calon akan bidding terhadap jabatan tertentu, ketika tidak mengisi LHKPN itu menjadi salah satu penilaian juga. Itu aja, makasih. Pak Mario, bisa nanti Pak Ali jawab setelah WA aja ya. Ya, biasanya tambah-tambah terus nih Pak Mario katanya. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih kehadiran pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Johanis Tanak dan juga Pak Karyoto atas kehadiran pada pagi hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.